Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Nah, ada yang beda nih di skincare 101 kali ini, soalnya gue melakukan video sendiri di rumah. Jadi mohon maaf kalau videonya amatiran, tapi semoga kalian tetap bisa menikmati konten yang bakal gue share hari ini. Hal yang bakal gue kasih tahu atau ceritain ke kalian itu adalah masih berhubungan dengan kita diem aja di rumah. Nah, ini tuh masuk ke minggu ketiga Female Daily Working From Home. Nah, di minggu kedua itu gue merasa kulit gue malah menjadi tidak sehat gitu, kering, terus udah gitu tiba-tiba breakout, dan dimana teman-teman yang lain ngerasa bahwa kondisi kulitnya tuh membaik banget gitu karena mereka banyak minum vitamin, terus udah gitu makan buah lebih teratur, ada sayuran dan segala macam. Di satu sisi gue juga melakukan hal yang sama gitu, dan yang bikin gue bingung adalah kenapa gue tidak mendapatkan kulit yang sehat seperti teman-teman gue. Jadi gue pengen bahas sekarang kenapa sih selama di rumah aja tuh kulit kita justru ada yang mengalami breakout. Nah, kalau penasaran apa aja yang bakal gue bahas kali ini, keep on watching. Kenapa sih ada orang yang kulitnya breakout atau bermasalah di saat dia di rumah aja? Padahal di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Sementara mungkin teman-temannya ada yang di rumah aja terus kulitnya gila, jadi flawless banget, jadi glowing banget. Nah, ini juga gue alami, dan memang setelah gue lihat-lihat ada satu faktor X lainnya yang memang sedang gue alami sekarang, which is gue lagi PMS. Jadi mungkin memperburuk banget kondisi kulit gue ini gitu. Jadi gue akan menceritakan ada beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi atau mungkin tanpa sadar kalian lakukan. Siapa tahu apa yang gue obrolin saat ini bisa membantu kalian. Pertama-tama mungkin beberapa hal yang bisa cari tahu dulu nih. Kemarin gue sempat baca-baca, sempat cari-cari, sempat juga ngobrol sama beberapa teman dokter gitu. Beberapa hal memang yang rata-rata berubah di saat kita diem di rumah aja gitu. Dan itu juga bisa menyebabkan perubahan terjadi pada tubuh kita gitu. Jadi salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada kulit gitu. Nah, beberapa faktor yang emang mempengaruhi perubahan pada kulit kita tuh diantaranya adalah yang paling utama, kita diem di rumah aja dalam jangka waktu lama dan nggak boleh kayak kerja di kafe atau jalan-jalan ke mall, karena ini kan bukan liburan ya, sebenarnya kita mengkarantina diri kita sendiri. Terus kita ngedengar berbagai macam berita-berita negatif soal pandemik corona ini, tingkat stres kita bertambah tinggi gitu. Nah, di saat tingkat stres kita bertambah tinggi itu ada hormon kortisol di dalam tubuh kita yang produksinya meningkat. Nah, di saat hormon kortisol meningkat itu otomatis hormon androgen kita juga meningkat gitu. Jadi hormon androgen itu adalah hormon yang memang lebih banyak dimiliki oleh pria gitu. Jadi buat kalian perempuan yang merasa tiba-tiba di rumah aja terus jadi breakout segala macam, salah satu kemungkinan besar adalah hormon androgen dalam tubuh kita tuh meningkat gitu. Nah, karena hormon androgen itu meningkat, otomatis hormon estrogen kita menurun. Jadi si tubuh itu diberikan sinyal untuk kelenjar minyak kita tuh untuk memproduksi minyak lebih banyak. Pada akhirnya setelah minyak lebih banyak, pori-pori jadi lebih gampang tersumbat, muncullah jerawat-jerawat nih yang ada di muka gue atau di muka kalian, yang akhirnya menyebabkan kulit kita menjadi tidak baik di saat kita ada di rumah aja gitu. Yang kedua adalah faktor kebersihan. Kadang-kadang kalau kita tinggal di rumah itu merasa terlalu nyaman. Kemarin tuh gue sempat bikin artikel soal apa yang kita harus lakukan sih kalau misalkan kita kerja dari rumah gitu. Salah satunya poin yang paling utama gue sebutin itu adalah kita nggak boleh melepaskan ritual-ritual yang biasa kita lakukan pas kita mau pergi ke kantor atau mau beraktivitas gitu. Salah satunya adalah mandi pagi. Biasanya di minggu pertama mungkin kita masih rajin tuh bangun tidur langsung mandi, terus udah gitu langsung berkegiatan seperti semestinya. Nah, begitu masuk ke minggu-minggu berikutnya, kadang-kadang begitu bangun mungkin bikin sarapan, terus langsung buka laptop, terus keasikan kerja atau keasikan beraktivitas, sampai akhirnya kita baru mandi mungkin jam 8 malam. Terus udah gitu mungkin baru mandi sore dan segala macam. Jadi bukannya semakin bersih, malah kadang-kadang ada orang di rumah yang memang mandinya tuh malah lebih jarang gitu, karena dia merasa gue kan badan gue nggak kotor dan segala macam, jadi ya udahlah mandinya ntar aja sebelum gue tidur gitu. Nah, itu salah satu penyebab yang memungkinkan terjadinya kulit itu tuh menjadi lebih prone to acne, terus udah gitu menjadi kering dan segala macam. Nah, ngomongin masalah kulit yang menjadi kering, salah satu faktornya adalah kita jadi lebih jarang minum air putih. Nah, ini terjadi juga sama Andin sih sebenarnya. Karena setiap kali di kantor,
Andin itu posisi duduknya tuh deket banget sama tempat minum. Nah begitu dia di rumah, jadi dia lebih malas untuk ngambil minum dan segala macam gitu. Jadi itu salah satu faktor juga tuh kenapa kulit kita bisa menjadi lebih buruk di saat kita diam di rumah aja. Walaupun sebenarnya kita nggak kepapar polusi, terus udah gitu debu dan segala macam nggak nempel di muka, tapi bukan berarti kulit kita akan selalu menjadi terlihat baik kalau kita nggak ngerawatnya walaupun kita di rumah aja. Masih ngomongin soal rutinitas kebersihan kita sih gitu. Nah biasanya kalau gue pagi-pagi itu kan setelah mandi, kalau mau berangkat kantor nih pasti langsung skincarean, terus pakai sunscreen dan segala macam. Gue juga masih melakukan hal itu sih, cuman mungkin ada beberapa teman-teman karena mandinya baru sore, dia nggak aplikasiin skincare apapun sampai dia mau tidur gitu. Nah itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan kulit kita nggak kinclong pas kita ada di rumah gitu. Nah terus karena kita biasa kerja di rumah, otomatis waktu istirahat itu juga bisa dibilang lebih banyak dibandingin pas kita di kantor. Salah satu tempat tujuan kita pas istirahat itu adalah kasur. Nah kalau kalian jarang banget ganti sarung bantal, terus udah gitu jarang bersih-bersih kasur, kemungkinan besar memang kotoran atau bakteri-bakteri yang nempel di tempat tidur kita tuh bisa nempel ke muka kita gitu. Jadi karena kita meluangkan waktu lebih banyak di area tersebut, ada kemungkinan kulit kita juga terkontaminasi oleh bakteri yang bisa menyebabkan jerawat ataupun penyakit kulit lainnya. Ada satu faktor juga yang akhirnya gue rasakan, maksudnya gue meneliti nih badan gue nih kenapa gitu, ada yang salah kah atau memang apa nih skincare gue karena nggak berubah selama gue di rumah gitu. Ternyata gue tuh lagi pakai retinol sama kadang-kadang selang-seling sama glycolic acid, which is pagi hari itu biasanya kalau di rumah aja nih tuh gue suka jemuran gitu. Nah seperti yang kalian tahu kalau kita pakai retinol atau AHA di malam hari, otomatis kan sebenarnya pagi hari kita harus pakai sunscreen kan. Jadi salah satu yang gue teliti kemungkinan besar adalah area bagian sini gue tuh jadi lebih kering, sini juga jadi lebih kering dan merah-merah banget. Itu karena sepertinya di saat pagi hari gue nggak pakai sunscreen dulu, jadi kulit gue jadi lebih sensitif gitu. Begitu kulit gue lebih sensitif, akhirnya kulitnya jadi lebih gampang kering, lebih perih gitu loh kulit yang area sini, terus gampang banget merah-merah. Nah terus faktor berikutnya itu adalah berhubungan dengan apa yang kita makan. Nah yang gue rasain atau pas gue sama anak-anak kantor meeting di Google Meet atau di Zoom gitu, kita sambil cerita kalau memang selama di rumah aja itu kebiasaan yang kita lakukan itu adalah makannya jadi lebih tidak terkontrol gitu. Kita banyak, mungkin kalau misalnya biasanya kita pesan catering gitu dari restoran sehat, sekarang karena memang restorannya tutup atau misalnya nggak beroperasi, kita malah pesannya junk food. Terus udah gitu belum lagi kalau misalnya sarapan karena nggak ada option lain, ada di rumah telur, kita kebanyakan makan telur, akhirnya jadi ada juga yang menimbulkan jerawat di mukanya gitu. Susu juga kalau ternyata memang kita minum berlebihan dan segala macam di rumah gitu. Udah gitu akses cemilan setiap hari juga kan bisa dibilang tidak terbatas ya gitu, dalam artian kita nggak perlu pergi dulu ke supermarket atau ke minimarket deket kantor untuk beli cemilan, tapi di rumah tinggal buka lemari, semuanya itu bisa kita makan gitu. Oke, terus udah gitu faktor berikutnya adalah kita kekurangan vitamin D gitu. Ada beberapa orang yang mungkin bisa kekurangan vitamin D, padahal biasanya suka commute gitu, misalnya pergi naik ojek online atau misalnya jalan kaki menuju busway. Terus kalau misalnya sekarang ya diam di rumah aja, terus kadang-kadang kalau tinggal kayak gue mungkin di apartemen gitu, kita nggak punya akses yang terlalu, ada balkon sih, cuma maksudnya kadang-kadang kan kalau misalnya di rumah mungkin bisa bertanam dan segala macam, jadi terkena sinar matahari lebih gitu. Dan salah satu faktornya adalah kekurangan vitamin D itu bisa membuat kondisi kulit kita menjadi kurang baik, karena si vitamin D itu sebenarnya bisa membantu mengurangi inflamasi pada kulit. Terus vitamin D sendiri juga itu penting untuk perkembangan sel-sel di tubuh kita. Jadi kadang-kadang karena kita kekurangan vitamin D, bisa jadi tubuh ataupun kulit kita tuh menjadi kurang sehat. Oke, terus nextnya adalah perubahan udara yang ada di sekitar kita gitu. Karena biasanya mungkin kita lebih mobile, lebih sering merasakan pergantian udara gitu, nggak cuma di satu ruangan aja atau di satu tempat aja. Jadi biasanya kulit kita tuh menjadi lebih sehat gitu karena menghirup udara yang berbeda-beda gitu.
Kalau kita diem di satu ruangan aja gitu, belum tentu sebenarnya udara di rumah kita sendiri itu sebenarnya sehat gitu. Karena emang ada penelitian yang mengatakan bahwa udara yang nggak sehat itu memang bisa men-trigger mulai dari acne, eczema, dan berbagai macam masalah kulit lainnya gitu. Nah, jadi ada juga yang mengatakan di dalam udara itu ada berbagai macam partikel kimia yang mungkin emang kita nggak sadarin gitu. Bisa jadi siapa tahu rumah kalian itu baru dicat, terus udah gitu partikel-partikel kimia itu menempel di furniture kalian gitu. Jadi bisa menjadi salah satu faktor yang emang bisa mempengaruhi kondisi kulit kalian gitu. Partikel-partikel kecil yang nempel di cat atau di furniture itu biasanya disebut dengan VOC, Volatile Organic Compound. Nah, itu tuh ada penelitian dari New York yang mengatakan bahwa VOC ini tuh emang bisa mengganggu skin barrier kita gitu. Jadi kalau misalkan ya kita di rumah, belum berarti juga sebenarnya udara yang ada di sekitar kita tuh sehat gitu. Selain itu, di udara-udara juga ada partikel-partikel debu. Jadi mungkin siapa tahu kalian karena biasanya manggil GoClean ke rumah, atau misalnya ada mbak tapi ternyata dia milih untuk mudik misalnya gitu, yang memaksa untuk mudik, terus nggak ada orang yang bantu-bantu bersihin di rumah, atau kalian sendiri mungkin malas bersih-bersih di rumah. Itu salah satu alasan partikel-partikel debu itu bisa bikin alergi ke kulit kita gitu. Jadi membuat kulit kita menjadi tidak sehat. Yang terakhir, mungkin karena kalian kerja di rumah atau beraktivitas di rumah, kalian jadi lupa sama yang namanya istirahat atau keasikan kerja gitu. Bisa jadi karena ya udah, karena nggak ada waktu jam pulang kantor, jadi kalian asik banget kerja, terus keasikan diem di depan laptop, keasikan beraktivitas, atau mungkin keasikan main game di rumah gitu. Atau mungkin buat yang masih kuliah atau masih sekolah, keasikan buka laptop, ngerjain tugas, terus udah gitu dilanjut dengan ngobrol sama teman-teman via virtual gitu. Jadi kalian lupa sama waktu istirahat kalian tuh bisa menjadi satu hal yang merusak kulit kita gitu. Jadi bukan cuma breakout aja permasalahan kulit kita saat kita di rumah aja nih gitu. Kulit kusam, kulit yang tiba-tiba beruntusan itu juga bisa terjadi gitu. Kalau misalkan itu sampai terjadi sama kalian, seperti apa yang terjadi sama gue, apa sih yang mesti dilakuin gitu? Faktor pertama tadi yang gue bilang adalah faktor stres gitu. Nah, faktor stres sendiri tuh sebenarnya ya emang harus diatasi dengan stress management yang baik gitu. Caranya mungkin bisa dengan dengerin akun-akun meditasi gitu, karena sekarang juga lagi cukup banyak yoga guru atau meditation guru yang emang memberikan layanan gratis di Instagram mereka gitu. Salah satu yang gue suka banget adalah Visi Yoga. Kalian nanti bisa lihat akunnya, ntar gue akan taruh di description box. Dia live Instagram setiap jam 9 malam setiap harinya, dan itu temanya macam-macam. Kalau beberapa hari lalu sempat ngebahas tentang self healing atau self love gitu, terus ntar ada lagi tentang chakra healing, macam-macam. Dan gue pikir gue tuh nggak apa sih meditasi gitu kan, kadang-kadang cuma merem doang, cuma atur nafas dan segala macam. Dan ternyata setelah gue coba itu tuh berpengaruh sih gitu, maksudnya membuat diri gue jadi lebih tenang, terus bahkan tidur lebih enak, terus udah gitu besokannya pas mau kerja juga jadi lebih semangat. Jadi salah satu menurut gue yang bisa kita lakukan adalah dengan meditasi, terus udah gitu dengan meminimalisir baca-baca berita buruk. Udah gitu kalau misalkan ya kalian percaya sama the power of essential oil gitu kan, karena memang ada dua kubu, ada yang percaya dan ada yang enggak, mungkin kalian bisa melakukan diffuse essential oil terus sebelum tidur pakai lavender, terus cium-cium aroma yang menenangkan gitu. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah itu. Atau teknik relaksasi yang juga sekarang lagi gue lakukan itu adalah mewarnai. Jadi balik lagi beli coloring book beserta spidolnya, dan itu juga cukup membantu di saat kita lagi kayak stres, nggak tahu mau ngapain, terus bener-bener yang kayak butuh momen-momen relaxation. Salah satunya adalah dengan mewarnai. Buku mewarnai itu menurutku bisa membantu juga. Udah gitu, apalagi yang bisa dilakukan, kita nggak boleh lupa untuk olahraga. Mau itu cuma 15 menit di rumah, di dalam rumah, atau misalkan yang di depan, di halaman rumah kamu gitu. Kalian buka YouTube, terus udah gitu sekarang juga udah banyak banget studio-studio olahraga kayak Sana, terus Train Station, dan masih banyak lagi. Itu dia bikin live Instagram, atau ntar mereka punya kelas-kelas yang bisa kalian bayar nih, tapi yang aku yakin banget tuh harga kelasnya jauh lebih murah dibandingin kalau kita datang ke studionya gitu. Mereka
bikin virtual class via aplikasi Zoom. Dan yang menyenangkannya lagi adalah kalau biasanya mungkin cuma orang-orang Jakarta aja yang bisa ikutan kelasnya sana, kalau sekarang tuh kalian yang di Bandung, di Jogja, dimanapun tuh bisa ikutan kelasnya sana gitu. Jadi menurut gue salah satu hal yang mesti juga dilakukan adalah olahraga, karena emang bisa merilis endorfin yang bisa bikin kita menjadi lebih senang gitu. Oke, terus next, kalau kalian merasa kekurangan vitamin D gitu, kalian mungkin bisa mengkonsumsi beberapa makanan yang memang kaya akan vitamin D. Kayak misalkannya ikan, terus udah gitu telur, udah gitu ada juga mungkin di beberapa jamur yang bisa kalian makan. Atau misal konsumsi vitamin C, terus udah gitu multivitamin yang juga ada vitamin D-nya, kalian juga bisa mencari itu. Emang sih sekarang vitamin itu bisa dibilang lagi susah banget dicari, cuman penggantinya kalian juga bisa mengkonsumsi buah yang memang banyak kandungan vitamin C juga. Salah satu manfaat vitamin C kan sebenarnya memang bisa membuat kulit kita menjadi lebih sehat, terus lebih cerah, jadi nggak kusam gitu. Terus kalau misalkan ya permasalahannya ada di kita sering leleh di kasur, kalian jangan lupa untuk sering-sering cuci spray, sering-sering ganti sarung bantal. Terus jangan kayak misalnya habis beraktivitas olahraga langsung tiduran di kasur. Please hindari badan kita yang mungkin nggak bersih terus kita langsung tiduran di kasur, karena itu bakteri mungkin bisa nempel ke kasur, ke bantal dan segala macam. Jadi nanti bisa juga nempel ke muka gitu, dan pas kita tidur kan itu bakterinya akan berada di deket-deket kita mungkin selama 8 jaman kali ya gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin harus banget menjaga kebersihan. Mandi jangan lupa pagi hari. Kalau misalkan emang hari-harinya tuh padat banget gitu, jangan lupa juga untuk mandi di sore hari, karena pasti kan ada keringat-keringat yang nempel di badan kalian dan di wajah kalian juga gitu. Jangan lupa juga untuk aplikasi skincare, seperti layaknya kalian emang pengen beraktivitas keluar aja gitu. Sunscreen tetap dipakai. Terus udah gitu jangan lupa juga untuk exfoliate kulit setiap seminggu 2 minggu sekali gitu, karena walaupun kita nggak keluar kepapar debu, kepapar polusi, tapi sel kulit mati kita tuh tetap ada gitu di kulit. Dan kalau misalkan umur kalian udah semakin bertambah, otomatis kan regenerasi selnya juga akan semakin menurun kan gitu. Jadi otomatis kemampuan sel untuk beregenerasi itu akan menurun. Jadi ya pasti harus dibantu dengan exfoliating produk gitu untuk membuat kulit kalian tetap sehat dan pori-porinya juga nggak banyak yang tersumbat. Jangan lupa juga kalian untuk ingat istirahat. Buat yang doyan main game, jangan main game sampai pagi please, karena waktu tidur kalian di momen-momen seperti ini tuh penting banget gitu. Selain bisa bikin badan kita nggak stres, kepala kita nggak stres, mental kita juga lebih sehat. Tidur itu kan salah satu hal yang penting untuk menjaga kesehatan kita kan di momen seperti ini, yang notabene memang kita harus makan yang sehat, olahraga, dan juga tidur cukup minimal 8 jam itu benar-benar harus dilakukan. Buat temen-temen yang belum WFH atau misalkan masih melakukan kegiatan di luar, bekerja di luar, itu juga tetap tidur juga harus tetap dijaga, dan kebersihan badan juga memang harus tetap dijaga gitu. Salah satu kebiasaan gue yang emang gue rasakan ada di rumah itu, maksudnya pas gue ada di rumah terus ini kebiasaan ini muncul kembali, adalah gue jadi lebih sering megang muka gitu. Nah karena apa? Karena gue jarang pakai makeup, kecuali memang ada janji untuk conference call gitu. Di saat muka gue nggak pakai makeup, skincare doang, gue nggak merasa muka gue kotor gitu. Jadi yang kayak lagi ngetik terus tiba-tiba gini lah, ada gimana lah, ada aja gitu pegang-pegang muka. Nah, buat kalian juga yang punya kebiasaan itu selama di rumah, please tolong dihindari dulu, karena bisa menjadi salah satu hal yang membuat kulit kita menjadi gampang jerawatan gitu. Dan kalau bisa itu coba dihindari megang-megang muka terlalu sering. Selain bisa bikin jerawatan, siapa tahu tangan kalian kotor, salah satu himbauan pemerintah juga kan untuk mengurangi menyentuh wajah gitu. Gue mau bahas sedikit soal gimana nih kalau misalnya kita di rumah aja, terus udah gitu udaranya nggak sehat. Salah satu yang bisa paling gampang dilakukan adalah di kamar. Setelah misalnya kita tidur pakai AC, jendela kamarnya dibuka supaya ada udara bersih masuk. Terus pintu-pintu rumah juga dibuka untuk supaya ada udara segar masuk ke dalam rumah. Kalau misalkan kalian ada budget lebih, kalian bisa beli air purifier yang bagus untuk bikin sirkulasi udara di rumah juga menjadi lebih baik, dan menjadi terhindar dari partikel-partikel debu, terus partikel VOC yang tadi gue sebutin,
Semoga itu juga bisa membuat kondisi kulit kita dan kondisi kesehatan badan kita menjadi lebih baik. Hal terakhir yang bakal gue sampein adalah tolong dijaga juga makanannya, perbanyak sayur dan perbanyak buah supaya kulit kita dan pencernaan kita juga baik gitu. Kalau biasanya kalian punya kebiasaan nih nggak bisa banget minum kopi atau pesen tuku atau pesen jiwa apapun itu, terus tiba-tiba inisiatif bikin sendiri di rumah untuk dikurang-kurangin aja gulanya. Terus kalau emang kalian senang banget minum minuman manis, jangan lupa diimbangi dengan banyak minum air putih. Memang sih penelitian air putih itu bagus untuk kulit, bisa melembabkan kulit tuh masih pro cons juga gitu, tapi nggak ada salahnya kok gitu kita mengkonsumsi air lebih banyak, minimal 2 liter setiap hari untuk membuat ya emang badan kita menjadi bergerak lebih enak aja sih gitu. Paling segitu aja sih sedikit cerita skincare 101 versi rumahan gue ini. Dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari sharing gue hari ini. Jangan lupa juga untuk nge-like, terus udah gitu di subscribe channel YouTube-nya Female Daily dan nyalain lonceng notification supaya kalian dapat video-video terbaru dari Female Daily Network gitu. Terus kalau kalian punya ide nih untuk apa sih WFH series yang baiknya kita lakuin next atau kalian pengen tahu isi lemari es gue, atau misalkan kalian pengen tahu lemari makeupnya Ocel atau apa, please komen di bawah supaya siapa tahu kita bisa memberikan atau mewujudkannya untuk kalian gitu. Oke, segitu aja dari gue. Stay safe, stay healthy, dan terima kasih udah nonton videoku, and see you next time. Bye bye.